Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya di channel Insan Story, channel yang membahas tentang misteri hingga sejarah dalam kemasan podcast dan sedikit gambar ilustrasi. Pada video kali ini, Mimin akan membawakan sebuah kisah misteri yang Mimin dapat dari akun Twitter @ras140217. Jangan lupa di-follow dan di-retweet sebanyak-banyaknya. Semua nama tokoh dan tempat sudah disamarkan. Jika ada kesamaan, baik itu nama tokoh dan tempat, semuanya tidak disengaja. Dan inilah 25 hari tersesat di hutan Kalimantan. Liburan panjang di tahun ini dimanfaatkan sebagian orang untuk bersantai ataupun berkumpul dengan keluarga, tapi tidak dengan Rian, Ayub, Iqbal, dan Ilham. 4 pemuda itu memilih untuk berpetualang dan menikmati indahnya hidup di alam bebas. Mereka sudah merencanakannya dari beberapa tahun yang lalu dan akan segera terwujud di tahun ini. Tidak lupa sebelum berangkat mereka semua mempersiapkan bahan makanan yang cukup untuk beberapa hari di hutan. Mereka juga membawa beberapa macam peralatan yang bisa digunakan untuk pertahanan diri jika nanti di sana ada serangan dari hewan liar. Karena keempatnya tinggal di barak atau kos-kosan, jadi mereka bisa pergi dengan bebas kapanpun mereka mau tanpa harus mengatakan kemana mereka pergi, dan mereka hanya mengatakan kepada pemilik kos bahwa mereka akan kembali sebelum liburan berakhir. Perjalanan pun dimulai. Mereka semua nampak gembira. Jalanan setapak menuju hutan terlihat sangat menantang di mata mereka. Mereka berempat sudah cukup lama menjalin persahabatan, dan sampai sekarang mereka tidak pernah bertengkar sekalipun. Itu karena hobi dan kebiasaan yang dimiliki semuanya sama. Nyanyi-nyanyian mulai terdengar dari mulut mereka, sambil terdengar sesekali candaan dan tawa di antara mereka. Hingga beberapa saat kemudian, jalanan yang mereka lewati mulai terasa licin dan menanjak. Suara-suara patiling mulai terdengar, menandakan sebentar lagi sang mentari akan segera terbenam. Nah, bagi teman-teman yang baru dengar tentang patiling, itu adalah suara binatang dari dalam hutan yang saling bersahutan dan siap untuk mencari makan ketika sore mulai berganti senja. Lanjut, sesampainya di tempat yang lumayan bagus di dekat sungai kecil, mereka pun membersihkan sekitaran tempat agar bisa membuat tempat tidur gantung yang akan mereka gunakan untuk beristirahat. Setelah selesai, mereka mulai membagi tugas. Rian mendapat tugas mencari air, sedangkan Ayub dan Iqbal mencari kayu bakar. Sementara Ilham menunggu untuk mengerjakan tugasnya, yaitu memasak. Karena air dan kayu bakar belum ada, dia pun memilih untuk duduk bersandar di bawah pohon sambil mendengarkan musik dari MP3 miliknya. Hari sudah gelap ketika teman-temannya datang. Setelah menyalakan api, Ilham pun mulai memasak nasi. Sementara teman-temannya membuat perangkap agar jika ada binatang-binatang liar yang mendekat akan ketahuan. Singkat cerita, 2 hari telah berlalu dan kini mereka sudah sampai di sebuah tempat yang cukup gelap atau tidak terlalu tembus sinar mentari karena di tengah-tengah hutan yang lebat. Awalnya tidak ada yang aneh, sampai ketika mereka berempat pun mulai bercerita tentang mitos di hutan tersebut yang jarang orang ketahui. Bahkan penduduk lokalnya pun tidak ada yang tahu. Nah, di sini sengaja tidak diceritakan cerita mitos-mitos itu, karena siapa tahu ada salah satu teman-teman yang tahu akan ceritanya dan bisa menebaknya. Semoga teman-teman mengerti akan hal ini. Lanjut, seiring berjalannya cerita dari mulut mereka, hawa dingin mulai mengusik ke sela-sela tulang dan suasana mencekam mulai bisa dirasakan. Mereka saling berpandangan,
Namun, lagi-lagi hal itu tidak ditanggapi serius oleh keempatnya. Lalu mereka tertawa dan mulai bercanda. Malam itu, gerimis mulai turun. Kala itu, langit sangat gelap. Sementara mereka ternyata lupa membawa terpal untuk atapnya. Mereka mulai takut jika nanti akan kehujanan. Dan tepat tengah malam, hujan yang ditakutkan mereka benar-benar turun dengan sangat deras. Ditambah angin sangat kencang menggoyang-goyangkan pepohonan yang tinggi. Tempat tidur gantung mereka basah. Tas mereka yang berisi pakaian dan bahan makanan juga ikut basah. Iqbal yang memiliki ketidaktahanan akan suhu dingin seketika kedinginan dan menggigil, membuat teman-temannya panik dan khawatir. Mereka bertiga mencoba menghangatkan tubuh Iqbal dengan cara saling berpelukan. Namun itu tidak berhasil, karena mereka semua tetap terkena air hujan. Lama-lama tubuh Iqbal semakin melemah, hingga akhirnya dia tak sadarkan diri. Bertambahlah rasa panik dan khawatirnya mereka bertiga. Apalagi di tengah malam dengan keadaan yang seperti itu. Mereka juga tidak menyangka akan turun hujan, padahal saat itu musim sudah memasuki kemarau. Penyesalan seketika menyergap perasaan mereka. Hujan masih turun tanpa henti, bahkan ketika pagi telah tiba, dan Iqbal masih tak sadarkan diri. Rian dan Ilham terus-menerus menggosokkan tangannya turun naik ke tubuh, agar tubuh Iqbal tetap menghangat. Sementara Ayub mencari kayu dan daun keladi hutan untuk dibuat tempat berteduh. Setelah mendapatkan kayu juga daun keladi hutan, dia langsung membuat lampau kecil yang muat untuk mereka beristirahat. Setelah penyangga untuk atap dipasang dan daun-daun keladi tadi disusun, ternyata dia kekurangan daun dan yang beratap hanya sebagiannya saja. Lalu dia langsung bergegas untuk mencari daun keladi lagi. Singkatnya, setelah lampau darurat dibuat, matahari mulai memancarkan sinar hangatnya. Meski sudah siuman, wajah Iqbal masih terlihat pucat. Karena Iqbal masih lemas, mereka pun memutuskan untuk menginap satu malam lagi. Hari itu mereka hanya memakan mie instan bawaan mereka. Itu pun cuma dimakan mentah, karena kayu masih basah. Jadi api tidak bisa menyala. Siang berganti malam. Tubuh Iqbal semakin melemah. Ketiga temannya bergantian tidak tidur untuk menjaga Iqbal. Namun tiba-tiba tubuh Iqbal mengejang. Semuanya kembali panik dan mereka tak tahu harus berbuat apa. Kita harus pulang malam ini. Kita harus pulang malam ini juga, ucap Rian. Tapi Iqbal bagaimana? Tanya Ayub. Bagaimana kalau kita tandu saja? Usul Ilham. Akhirnya mereka pun setuju dan segera membuat tandu untuk Iqbal. Singkatnya, setelah selesai membuat tandu, mereka bertiga lalu memasukkan tubuh Iqbal dan membungkusnya. Setelah itu dipasangi ikatan agar tubuhnya tidak jatuh dan lebih aman untuk dibawa. Rian dan Ayub bertugas membawa tandu, sementara Ilham membawa semua peralatan mereka. Sebagian bahan makanan yang sudah tidak layak makan ditinggalkan begitu saja. Tak terasa malam itu mereka berjalan sudah 3 jam lebih. Namun tak kunjung menemukan jalan. Malahan mereka masuk ke semak berduri dan banyak rotan yang berduri menggantung menghalangi jalan mereka. Akhirnya mereka berbalik arah. Apalagi saat itu Guntur dan Petir mulai bersahutan satu sama lain dengan peran mereka masing-masing. Karena mereka bertiga tidak ingin Iqbal kembali kehujanan, akhirnya mereka bertiga memutuskan untuk membuat tenda darurat dari kayu dan dedaunan. Mereka bertiga bekerja sama. Rian dan Ilham berangkat mencari kayu dan dedaunan yang bisa digunakan untuk membuat tenda. Sementara Ayub menjaga Iqbal dan membersihkan rumput liar di sekitar tempat mereka yang akan dibangun tenda. Saat sedang menebang pohon kecil, Ayub menemukan sesuatu mirip rambut yang panjang sangkut di pohon tersebut. Bulu kuduknya seketika merinding. Lalu dia segera mendekati Iqbal. Dia memeluk Iqbal untuk menyembunyikan wajahnya
Saat itu dia benar-benar takut. Entah berapa lama lagi dia dan Iqbal menunggu. Namun sampai pagi tiba, Rian dan Ilham tak kunjung datang. Saat sudah pagi, barulah Ayub berani untuk memastikan apa yang dia lihat tadi malam. Dan ternyata di pohon kecil itu sudah tidak ada apa-apa. Apa iya itu cuma hayalanku saja? Gumamnya. Oi! Oi! Teriak Ayub memanggil teman-temannya yang tak kunjung datang. Hening. Tak ada sahutan sama sekali. Ayub mulai takut jika teman-temannya tersesat saat mencari bahan untuk mendirikan tenda darurat. Tiba-tiba terdengar suara Iqbal. Ayub bergegas menghampirinya. Rupanya Iqbal telah bangun dan ingin mencoba duduk. Kau berbaring saja, Bal. Nanti kalau dipaksain duduk malah tambah sakit, ucap Ayub. Yang lain kemana? Kenapa belum kembali ke sini? Tanya Iqbal. Aku juga tidak tahu, Bal. Aku malah takut mereka berdua tersesat, jawab Ayub. Mendengar jawaban Ayub, Iqbal menjadi panik. Itu terlihat dari raut wajahnya. Kau tenang saja, nanti mereka pasti kembali, aku yakin itu, ucap Ayub menenangkan. Di tempat lain, Rian dan Ilham rupanya baru saja diserang oleh macan dahan berukuran sedang. Mereka berdua terluka lumayan parah dan seekor macan dahan telah mati tak jauh dari keduanya. Akhirnya mereka berdua pun menyusuri jalan yang telah dilewati tadi malam. Rupa-rupanya tak jauh dari sana ada lampau yang dibuat oleh mereka sebelumnya. Dan barulah mereka menyadari kalau selama 3 jam mereka berjalan sambil membawa Iqbal, malam itu rupanya hanya keliling-keliling di tempat itu saja. Menyadari ada sesuatu yang tidak beres, mereka langsung berjalan ke tempat Iqbal dan Ayub. Singkatnya, dari kejauhan terlihat Ayub yang sedang duduk di sebelah Iqbal. Kedua pemuda tersebut langsung mempercepat langkahnya. Astagfirullah, kenapa kalian luka? Luka seperti ini? Tanya Ayub. Ceritanya panjang, Yub. Rupanya kita tadi malam ternyata sudah tersesat. Di sana itu ada lampau yang kita buat kemarin, Yub, ucap Rian. Parahnya lagi, macan dahan mulai berdatangan. Dan luka yang kami terima ini akibat diserang oleh macan dahan, tambah Ilham. Lalu rencana selanjutnya apa? Tanya Ayub ketakutan. Kita butuh makanan untuk bertahan hidup, ucap Rian. Ayub meraih tasnya, dan di sana tinggal beberapa bungkus mie instan dan juga sekaleng sarden. Tidak ada yang lain lagi, karena memang hanya itu yang tidak rusak saat di malam mereka kehujanan. Mie tinggal sedikit, bahkan beras pun kita sudah tidak punya. Sementara Iqbal butuh makanan supaya dia bisa sembuh. Kalian saja yang makan, aku masih bisa menahannya. Karena kan kalian berdua yang mengangkat Iqbal dan butuh tenaga makanan yang banyak, ucap Ayub. Akan tetapi berat sama dipikul dan ringan sama dijinjing. Akhirnya mereka memutuskan untuk memasak semua mie instan yang ada, lalu memakannya bersama. Setelah makan, mereka pun memulai perjalanan. Tak lupa mereka juga memberi tanda di sepanjang perjalanan untuk memastikan mereka tidak hanya berkeliling di tempat yang sama. Namun buktinya sampai matahari terbenam pun mereka tetap kembali lagi ke sana. Kalaupun berpindah tempat, mereka akan kembali ke tempat di mana terdapat lampau buatan Ayub. Sudah seharian kita berjalan, tapi akhirnya kembali lagi ke sini, ucap Ayub kesal. Kakiku rasanya sudah tak sanggup lagi melangkah, ucap Rian. Dan malam itu pun mereka akhirnya beristirahat di lampau yang pernah dibuat Ayub. Mereka menambahkan kayu-kayu untuk dindingnya agar jika ada hewan buas datang, mereka akan langsung terjaga. Malam itu mereka lalui dengan perut kosong. Saat tiba giliran Rian untuk berjaga, dia melihat sepasang mata yang menatapnya dari balik pohon. Rian meraih pisaunya perlahan-lahan, karena dia yakin jika yang mengintip dari kejauhan itu pastilah binatang buas penunggu hutan. Namun ternyata saat didekati,
Nampak seorang wanita dengan rambut yang panjang terurai. Siapa kau ini? Tanya Rian. Wanita itu hanya diam sambil menatap Rian. Seketika mulutnya nampak noda merah yang entah berasal dari mana. Lalu dengan santai si wanita berjalan pergi meninggalkan Rian yang masih mematung, menunggu jawaban atas pertanyaan yang dia lontarkan tadi pada si wanita misterius itu. Rian kembali ke lampau. Aneh. Hanya kata itu yang bisa terucap saat Rian mengingat kembali si wanita. Singkat cerita, pagi ke-10. Mereka masih berada di tengah hutan dan di tempat yang sama. Sementara Iqbal sudah mulai membaik dan bisa kembali berjalan. Pagi-pagi sekali, Ayub sudah pergi mencari buah-buahan di sekitar tenda mereka. Dan ketika pulang, dia membawa bangkaran. Nah, sedikit informasi, bangkaran adalah pisang hutan. Rasanya kelat atau sepat, serta banyak bijinya. Tapi kalau masih muda, enak dibakar atau juga digoreng dengan tepung bumbu, dan tumbuhannya juga tidak ada di perkampungan. Lanjut, bangkaran muda yang dibawa Ayub dia letakkan di dekat lampau. Lalu dia menghidupkan api untuk membakar bangkaran muda tersebut. Sementara Rian dan Ilham sedang berusaha mencari jalan untuk pulang. Ayub terlihat asik meniup api, tanpa dia sadari bahwa Iqbal sudah tidak ada di dalam lampau. Dari kejauhan tiba-tiba terdengar suara seseorang berteriak minta tolong. Ayub yang mendengar suara tersebut langsung berdiri dan mengamati sekitarnya. Suara teriakan itu kembali terdengar. Dan akhirnya Ayub memutuskan untuk mencari ke arah sumber suara tersebut. Dan ternyata berasal dari Iqbal. Rupanya Iqbal baru saja diserang oleh seekor ular piton yang cukup besar. Ayub langsung menolong Iqbal dan membunuh ular tersebut. Kau tak apa kan, Bal? Tanya Ayub sembari menarik tubuh panjang ular itu. Iqbal mengangguk lemas. Tubuhnya yang baru saja pulih itu langsung terasa lemas setelah dililit ular. Untungnya, nasib baik masih berpihak padanya. Malam pun tiba. Pada malam itu, setelah melewati selisih pendapat, akhirnya mereka semua mau mengikuti saran Ayub yang mengatakan bahwa mau tidak mau mereka harus memakan daging ular yang dibunuh olehnya tadi, agar mereka tidak kelaparan. Ayub terlihat sangat lahap memakan daging ular, namun tidak dengan ketiga temannya. Mereka masih nampak ragu, meski itu semua dilakukan karena terpaksa. Mati atau makan, ya semua terserah kalian. Yang pasti, kalau kita mati di sini, sudah dapat dipastikan tidak ada yang bakalan menemukan bangkai kita, ucap Ayub. Perkataan Ayub memicu emosi Rian, dan dia langsung berjalan menjauh meninggalkan mereka. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, Rian kembali bertemu dengan sosok wanita. Dia mulai penasaran, apa jangan-jangan ada orang-orang dari suku lain yang tinggal di hutan ini? Pikirnya sambil terus mendekati si wanita yang melenggang-lenggok di antara rerumputan. Saat mencium bau busuk yang menyengat di antara rerumputan, tiba-tiba wanita itu menghilang. Suara tawa terdengar begitu melengking di antara heningnya malam. Rian bergegas berlari ke arah lampau, karena dia tahu suara itu bukanlah suara manusia, melainkan kuntilanak. Brak! Rian terjatuh dan kepalanya terkena akar pohon. Rian meringis, dahan kayu di atasnya terdengar, seperti ada sesuatu yang berada di atas sana. Karena merasa terancam, akhirnya Rian bangun dan langsung melucuti pakaiannya. Ibuku sebentar lagi akan datang, ucap Rian gemetar. Lalu dari kejauhan, seseorang keluar dari lampau. Kau di sana, Kahyan? Tanya Ilham dari kejauhan. Iya, Ilham berjalan ke arah Rian. Dan dia sangat kaget ketika melihat Rian yang sudah polos tanpa sehelai benang pun. Astagfirullah, kelakuanmu Rian, ucap Ilham. Ada hihi tadi, jawab Rian gemetar. Hihihihi, apa? Kalau bicara itu yang jelas, ucap Ilham.
lalu meninggalkan Rian yang masih memunguti pakaian. Suara tawa yang melengking tadi sudah hilang, tinggal ketakutan yang semakin terasa oleh Rian. Keesokan harinya, mau tak mau mereka harus memakan daging ular lagi karena sudah mencoba berburu. Namun, peralatan yang mereka gunakan tidak memungkinkan untuk bisa menangkap hewan buruan. Rian masih berbaring saat teman-temannya akan pergi. Wajahnya terlihat pucat dan tubuhnya juga menggigil hebat. Sudah 10 hari kita di sini, makanan tidak ada. Peralatan kita semuanya tidak ada yang bisa digunakan untuk menangkap buruan. Apalagi yang kita harapkan, kita harus pergi dari sini. Kita harus menemukan jalan pulang, ucap Ilham. Tapi kita sudah mencoba ke sana kemari mencari jalan. Tetap kita akan kembali ke sini lagi, ucap Ayub. Lalu mau sampai kapan kita di sini? Mau sampai mati? Tanya Ilham. Setelah perdebatan itu, mereka akhirnya menyiapkan segala peralatan untuk mencari jalan. Mereka berempat berjalan ke arah berlawanan dan berharap bisa menemukan jalan pulang. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan dua anak kecil. Awalnya mereka senang karena mengira anak itu berasal dari sebuah suku yang tinggal di sekitaran hutan. Namun anehnya, setiap kali ditanya, anak tersebut selalu tertawa dan mengatakan bahwa ibuku menyiapkan pesta untuk kalian. Rian yang curiga bahwa ada yang tidak beres langsung menarik tangan Ayub lalu berjalan menjauh dari si anak, diikuti oleh Iqbal dan Ilham. Jujur, tadi malam, tidak tepatnya sudah beberapa malam, aku melihat seorang perempuan yang menatap lampau kita dari balik pohon. Tapi saat aku hampiri dan kutanyai, perempuan itu hanya diam, lalu menghilang begitu saja. Sampai tadi malam aku juga melihatnya. Sebelum dia menghilang, tercium bau busuk yang menyengat. Dan saat aku berbalik mencarinya, aku mendengar suara tawa yang sangat mengerikan, cerita Rian. Aku juga pernah mengalami kejadian yang sama, sahut Ayub. Mereka berempat pun kembali saling menatap satu sama lain. Singkat cerita, hari sudah memasuki ke-20 mereka di hutan. Rian sudah terlihat pasrah dengan keadaan. Luka-luka di tubuh mereka sudah sangat banyak. Aku rasa kita akan mati di sini, ucap Rian. Hush, jangan berkata seperti itu, ucap Iqbal. Apa? Coba kau pikir, sudah 20 hari kita di sini dan sudah berapa lama kita tidak makan nasi. Apa kita akan selamat? Kau yakin? Hah? Jawab Rian. Mereka terdiam karena yang dikatakan Rian memang benar adanya. Selama itu mereka hanya memakan buah-buahan hutan dan juga binatang-binatang yang berhasil tertangkap di sana. Mereka benar-benar sudah seperti manusia hutan. Kadangkala hujan, baik siang maupun malam hari. Terpaksa mereka memakan mentah daging-daging hewan yang belum sempat dimasak. Minum pun hanya mengandalkan air yang terkandung di akar jika mereka tidak bertemu sungai atau genangan air. Wajah mereka nampak pucat, lemas, dan kadang bertengkar satu sama lain. Selama itu mereka terus melangkah meski sama sekali tidak menemukan jalan pulang. Hari memasuki malam ke-21. Angin kencang dan petir yang menyambar-nyambar di atas hutan itu nampak sangat menakutkan. Bahkan beberapa kali pohon-pohon di sana terkena sambaran petir hingga patah. Mereka berempat berlari dan berlari mencari tempat aman. Namun nampaknya seluruh pohon di tempat yang mereka pijak terkena angin. Saat Rian melihat ke atas, dia melihat dahan kayu yang sangat besar akan jatuh menimpanya dan teman-temannya. Dengan sigap, Rian mendorong teman-temannya hingga dia lupa akan keselamatannya sendiri. Brak! Boom!
Saat Rian berlari, dia terjatuh dan akhirnya sebelah kakinya tertimpa sebagian dahan besar yang jatuh. Ayub, Ilham, dan Iqbal tidak menyadari bahwa Rian tertinggal jauh di belakang mereka. Namun, saat Ayub sadar, dia langsung berujar, "Sialan, ternyata dari tadi kita lari meninggalkan Rian." Ayub kemudian kembali berlari ke belakang. Singkatnya, Ayub sampai di tempat tadi dan melihat Rian sudah tak sadarkan diri dengan kaki yang tertindih dahan kayu yang besar. Astagfirullah, Rian! Ayub berusaha sendirian mengangkat kayu yang menindih kaki Rian. Namun kayu itu lebih besar dari tenaga Ayub. Tak menyerah dengan keadaan, Ayub mencoba mendorong kayu itu, namun tak bergeming sedikit pun. "Ah!" teriak Ayub. Air matanya mulai mengucur saat mengingat bahwa tadi Rian seperti itu karena menyelamatkan dia dan teman-teman. Sial! Dia kembali mencoba mengangkatnya, namun kayu tersebut tidak bergeming. Ketika Iqbal dan Ilham datang, mereka langsung membantu Ayub, tapi kayu hanya bergeser sedikit. Selama 2 hari, mereka mencoba memotong bagian pangkal kayu tersebut agar kaki Rian bisa terlepas dari tindihan kayu. Seharusnya proses pemotongan kayu itu hanya beberapa jam saja, namun itu terhambat karena pisau yang mereka bawa rusak. Nah, dari tadi kan mereka hanya membawa pisau. Pisau itu dalam bahasa Dayak Kalimantan berarti parang atau golok. Nah, lanjut, Ayub menyuapi Rian yang wajahnya sudah sangat pucat. Tubuhnya menggigil karena menahan sakit yang teramat di kakinya. "Ya Allah, jika aku sudah kau takdirkan mati dalam keadaan seperti ini, aku ikhlas ya Allah. Aku hanya minta tolong, selamatkanlah teman-temanku." Air matanya pun sepertinya sudah kering hingga tak ada lagi tangis di matanya. "Hus, jangan bicara seperti itu, Yan. Akan kami pastikan kau selamat," ucap Iqbal. "Walaupun kakiku berhasil terlepas dari kayu ini, aku yakin aku pasti akan cacat seumur hidup. Aku juga pasti akan menyusahkan kalian," ucap Rian. "Jangan mikir yang aneh-aneh dulu. Yang penting kau harus selamat dan kita harus keluar dari hutan ini," jawab Iqbal. Meski bibir Rian tersenyum, tetapi wajah sedihnya tak bisa disembunyikan. Memasuki malam ke-25, kaki Rian sudah berhasil dikeluarkan dari tindihan kayu. Namun mereka sangat syok melihat keadaannya. Tulang kaki Rian remuk dan hancur. Bau busuk juga tercium di sana. Bahkan sebagian bawahnya sudah dikerumbungi belatung. "Aku tidak ingin hidup, aku tak mau cacat." Lalu dia merebut pisau rusak yang dipegang Ilham. Rian bermaksud untuk memotong kakinya sendiri. Dengan cepat, Ayub merebut pisau tersebut. "Kau harus tetap hidup untuk orang tuamu dan juga kami sahabat-sahabatmu," ucap Ayub. Saat mereka semua tertidur, lagi-lagi Rian melihat sosok wanita. Wanita itu berjalan mendekatinya. Wanita itu berambut panjang dengan paras yang sangat amat cantik dan sudah berdiri di depan Rian. "Aku menyukaimu," ucapnya pelan. Suara yang indah berhasil menenangkan Rian. Lalu si wanita menunjuk ke suatu arah. Saat Rian fokus pada arah yang ditunjuk si wanita, dia tak sadar kalau si wanita itu sudah menghilang. Rian pun dengan sigap membangunkan teman-temannya. Dia menunjuk ke arah sana," ujar Rian seraya menatap teman-temannya satu persatu. "Siapa wanita itu?" Secara bergantian teman-temannya saling menatap satu sama lain. Menjelang pagi, Ayub dan Ilham pergi memburu binatang-binatang untuk dijadikan sarapan mereka bersama teman-temannya.
Mereka berdua tak sengaja menemukan seekor bayi rusa yang sepertinya baru saja dilahirkan oleh si induk. Karena kedatangan Ayub dan Ilham, induk rusa itu meninggalkan anaknya begitu saja. Akhirnya mau tak mau, Ayub dan Ilham mengambil anak rusa tersebut untuk dijadikan mereka sarapan. Saat akan memotong anak rusa itu, Ayub benar-benar tidak tega. Tidak. Aku tidak tega membunuh bayi rusa ini. Tolong jangan diapa-apakan rusa ini. Aku mohon. Aku akan pergi mencari makanan lain. Seraya menaruh bayi rusa tersebut di dekat Rian. Ayub sudah berkeliling, namun hanya mendapatkan buah-buahan. Akhirnya dia memutuskan untuk kembali di sana. Nampak Rian memberikan bajunya untuk si anak rusa. Setelah sarapan dengan buah-buahan yang dibawa Ayub, mereka membuat tandu untuk mengangkat tubuh Rian. Setelah tandu jadi, mereka mengangkat dan memindahkan tubuh Rian juga si bayi rusa ke tandu. Mereka mengikuti arah yang ditunjuk oleh Rian, dan setelah berjalan berjam-jam lamanya, alhamdulillah, akhirnya mereka sampai ke tempat awal datang. Karena hari sudah hampir malam, mereka memutuskan untuk beristirahat di sana. Wajah keempat sahabat itu nampak sangat bahagia. Mereka tak henti-hentinya mengucap syukur kepada Allah, Tuhan sekalian alam. Singkat cerita, malam berganti pagi. Mereka berempat langsung melanjutkan perjalanan. Saat sampai di dekat jalan masuk hutan tersebut, mereka melihat banyak orang-orang dari kampung yang mendekati mereka. Akhirnya, mereka ditolong dan bisa selamat. Akan tetapi, nasib buruk dan kurang beruntung menimpa Rian. Kakinya diamputasi. Dia sudah tak bisa lagi melakukan aktivitas seperti teman-temannya. Selain belajar dari rumah dan bekerja di rumah membuat kerajinan tangan. Dia ditemani bayi rusa yang diberikan Ayub. Ketiga temannya masih sering berkunjung atau membawa Rian makan di warung dan bermain bersama jika ada waktu. Pengalaman mereka tersesat selama itu mereka jadikan pelajaran agar hal yang sama tidak terulang lagi pada orang lain. Dan cerita pun selesai. Pesan yang bisa kita ambil adalah, kemarin adalah masa lalu, besok adalah misteri, dan hari ini adalah anugerah. Serta hendaknya saat masuk ke hutan, kita selalu mengucap permisi dan juga selalu bersikap sopan. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan share ke seluruh media sosial kalian. Dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya agar Mimin tambah semangat untuk membuat video lainnya. Jika kalian memiliki kisah misteri atau pengalaman pribadi terkait kisah-kisah mistis, silahkan kirimkan ke email yang sudah Mimin tulis di kolom deskripsi. Terima kasih sudah menonton, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.